Untuk pertama kalinya, beliau bersekolah di ELS, yaitu Sekolah Dasar untuk Anak-anak Eropa atau Belanda dan juga kaum bangsawan. Kemudian, ia melanjutkan pendidikannya di Stovia yang sekarang dikenal sebagai Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Namun, ketika bersekolah di Stovia, Ki Hajar Dewantara tidak sampai tamat sebab ia menderita sakit ketika itu. Ki Hajar Dewantara lebih tertarik dalam dunia jurnalistik atau tulis-menulis. Hal ini dibuktikan dengan bekerja sebagai wartawan di beberapa surat kabar pada masa itu, seperti Sudiotomo, Miden Java, The Express, Utusan Hindia, Kaum Muda, Jahja Timur, dan Puisarah. Tulisan beliau yang paling terkenal adalah Seandainya Aku Seorang Belanda yang dimuat di surat kabar The Express milik Douwe Dekker pada tanggal 13 Juli 1913. Setelah menulis itu, beliau ditangkap dan akan diasingkan ke Pulau Bangka. Namun, Cipto Mangunkusumo dan Douwe Dekker memprotes hal tersebut. Pada akhirnya, ketiga orang tersebut diasingkan ke Belanda pada tahun 1913. Ketiga tokoh ini dikenal dengan nama Tiga Serangkai. Ketika di pengasingan, Ki Hajar Dewantara memiliki tekad untuk memajukan kaumnya, yaitu kaum pribumi. Ia berhasil mendapatkan ijazah pendidikan yang bergengsi di Belanda. Ijazah inilah yang akan membantu beliau untuk mendirikan lembaga-lembaga pendidikan yang akan ia buat di Indonesia. Kemudian, pada tahun 1913, Ki Hajar Dewantara kemudian mempersunting seorang wanita keturunan bangsawan yang bernama Raden Ajeng Surtartinah yang merupakan putri Paku Alaman, Yogyakarta. Dari pernikahan tersebut, beliau dikurniai dua orang anak bernama Ni Sutapi Asti dan Ki Subroto Haryo Mataram. Budi Utomo berdiri sebagai organisasi sosial dan politik yang kemudian mendorong Ki Hajar Dewantara untuk bergabung di dalamnya. Di Budi Utomo, beliau berperan sebagai propaganda dalam menyadarkan masyarakat pribumi tentang pentingnya semangat kebersamaan dan persatuan sebagai bangsa Indonesia. Kemudian munculnya Douwe Dekker yang mengajak Ki Hajar Dewantara untuk mendirikan organisasi yang bernama Indische Party. Setelah kembali dari pengasingan pada tahun 1919, Ki Hajar Dewantara bergabung dengan sekolah yang dikelola oleh saudaranya. Kemudian, pada tanggal 3 Juli 1922, beliau berhasil mendirikan sebuah perguruan nasional Taman Siswa. Taman Siswa sendiri merupakan lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan kepada orang pribumi pada waktu itu agar dapat memperoleh hak pendidikan layaknya orang berada dan orang-orang Belanda. Ajaran-ajaran dari pendiri Taman Siswa yang bermakna sebagai berikut. 1. Ing ngarsa sun tulodo atau di depan menjadi teladan. Yang kedua, ing pendidikan nasional dan juga sebagai pahlawan nasional oleh Presiden Soekarno ketika itu.
Selain itu, pemerintah juga menetapkan tanggal kelahiran beliau, yakni tanggal 2 Mei, diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Ki Hajar Dewantara wafat pada tanggal 26 April 1959 di Yogyakarta dan dimakamkan di Taman Wijaya Brata.